Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dalam konteks keluarga. Perkembangan keluarga memberikan konteks penting. Mungkin paling penting untuk perkembangan anak itu tentu saja karena keluarga atau orang tua sangat berperan aktif dalam tumbuh kembangnya anak. Yang pertama itu mungkin orang tua mengajarkan anak, mendidik, serta merawat, serta melindungi anak. Pesan orang tua. Jadi orang tua tuh mempunyai bentuk pola asuh. Yang pertama ada otoriter, demokratis, serta permisif. Apa itu otoriter? Sebelumnya otoriter, demokratis, dan permisif ini sudah kita pelajari di perkuliahan yang lalu, dan ini seringkali kita bahas gitu. Nah, otoriter adalah perlakuan yang secara keras kepada anak gitu, yang tidak sewajarnya. Mungkin sedikit kesalahan anak dimarahi, dipukuli, atau diberi hukuman gitu. Terus yang demokratis gimana? Demokratis itu biasanya orang tua yang memberi perhatian penuh pada anaknya, kasih sayang, serta mengajarkan anaknya mana yang baik dan mana yang tidak, serta mencontohkan dengan baik. Terus juga permisif itu orang tua yang cuek atau tidak peduli pada anaknya, serta orang tua yang mengabaikan. Kita ulangi lagi, itu orang tua yang tidak peduli pada anaknya serta mengabaikan anaknya. Dia beri kebebasan kepada anaknya sepenuhnya. Selanjutnya adalah perceraian dan konflik interparental, di mana pengaruh buruk situasi keluarga yang tidak harmonis membahayakan anak dalam masa perkembangan yang menimbulkan efek berkepanjangan, di mana ini akan tersimpan pada pikirannya dan memorinya bahwa dia waktu kecil melihat orang tuanya seperti ini, orang tuanya pisah, berantem dan sebagainya. Nah, di sini dikasihankan oleh anaknya karena masih kecil sudah mendapatkan bahwa keluarga itu tidak harmonis gitu. Jadi di sini ada dampak perceraian. Jadi dampak perceraian itu pertama hak asuh anak. Hak asuh anak biasanya orang tua yang berpisah, suami istri, biasanya antara hak asuh anak itu berebut. Yang kata ayah anaknya sama ayah, yang kata ibu anak sama ibu. Jadi di sini anaknya tuh bingung mau pilih ayah atau ibu, padahal anak itu belum bisa menentukan dia mau ikut siapa. Jadi kasihan dia anaknya harus memilih salah satu dari orang tua yang tidak bisa dia pilih gitu. Terus juga ada tunjangan dan tunjangan. Misalnya kalau orang cerita itu istri minta harta gono gini gitu, uang jajan anak gimana, biaya sekolah anak gimana, nanti orang tua bertengkar gara-gara itu gitu. Jadi kasihan dia anaknya harus tertekan seperti itu. Terus ada triangulasi, dia teknik pengumpulan datanya atau yang dilihat atau yang didengar oleh si anak itu gitu, data tentang keluarganya. Terus tekanan hidup, anak mungkin harus pindah rumah, pindah sekolah, kehilangan kontak dengan lingkungan lamanya. Terus juga ada tekanan psikologis pada orang tua, jadi masalah pada pola asuhnya. Nah, faktor protektif itu adalah kecerdasan anak, di mana kecerdasan anak pengaruh pada keluarga yang harmonis. Karena kalau dia setelah belajar nanti dia kepikiran ibunya, kepikiran ayahnya, jadi tidak fokus, jadi terbatas kemampuan anak jadinya karena pikiran yang melihat kondisi orang tuanya yang saat ini gitu. Terus juga ada temperamen, anak jadi temperamen karena tidak mampu bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang ada, tidak mampu, jadi dia menyalahkan kepada dirinya sendiri gitu. Terus ada usia muda, terutama ketika orang tua menikah lagi. Di sini ada kebanyakan ibu sambung, ayah sambung yang menikah, jadi dia tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Ayah dan ibu itu yang diharapkan tidak sesuai seperti orang tua yang dahulunya, yang orang tua kandungnya. Terus ada strategi coping aktif, mencari sumber dukungan. Mencari sumber dukungan ini misalnya dari nenek, kakek, sepupu, saudara lainnya. Dan kekerasan keluarga, penganiayaan dapat terjadi karena hasil ketidakpuasan orang tua, kurangnya pengendalian diri, konsep diri yang tidak kuat, dan proyeksi penganiayaan pada masa kanak-kanak. Di sini banyak sekali terjadi penganiayaan kepada anak yang di bawah umur, pelecehan kepada anak, ayah tiri berkuasa anaknya. Itu tuh jangan seperti itu tuh. Kesian anaknya harus mengalami hal itu di usianya masih kecil gitu. Harusnya orang tua tuh menjaga anaknya, melindungi anaknya, kan anak itu perlu perlindungan. Jadi
dia harus dilindungi, bukan dianiaya sedikit-dikit masuk balkon atau jatuhin dari yang kayak gitu. Nggak boleh, kasihan anaknya di kesini perkembangannya dan psikisnya nanti terganggu gitu, bisa jadi dia trauma dengan hal-hal seperti itu. Terus juga ada selanjutnya proses keluarga dan psikopatologi perkembangan. Nah, pengasuhan yang terlalu keras atau lemah, ketidakpekaan orang tua pada anaknya, terus batas antara anak dan orang tua yang tidak pantas, antara anak perempuan dekat-dekat berdempet-dempetan terus sama ayahnya, itu nggak boleh juga. Terus perceraian konflik atau pengasuhan yang tadi ya, orang tua bertengkar gara-gara anak pengen asuh anak gitu. Terus kekerasan di rumah tangga, nah ini jangan sampai dilihatkan kepada anak bahwa orang tuanya lagi bertengkar atau ada masalah, karena itu akan tersimpan di memorinya, dan nanti ketika dewasa dia bisa saja melakukan itu kepada keluarganya tanpa ia sadari bahwa dia melakukan itu, karena dia melihat di masa dia kecil orang tuanya seperti itu gitu. Baiklah teman-teman, ini penjelasan dari saya, semoga dimengerti. Mohon maaf sebelumnya karena di sini lagi rame juga dan bising, karena waktu saya bikin video kemarin itu tuh suaranya hilang, nggak ketemu, jadi baru dibikinnya sekarang lagi. Maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.